Oke, halo semuanya, gue Roni. Gue Biring. Welcome to Jailon. Kaos lu Apa? kok hitam lagi sih? Kaos lu kok hitam juga? Iya, kita sering dikomplain kaosnya kenapa hitam terus ya? Bukan karena kita nggak punya duit, bajunya iya. emang hitam semua aja. Iya, emang kita segitu sukanya sama hitam. Tapi hari ini gue pakai topinya warna merah. Oh iya. Jadi biar ada hitam. ada Biar sedikit hitam. warna-warna ya kan? Tadi gue udah sempat kepikiran pakai kaos putih apa ya, tapi kok nggak hitam aja. Iya. Oke, hari ini kita kontennya apa nih? Hari ini kita akan unboxing jam barunya Roni. Unboxing jam baru. Gitu. Jadi segmennya namanya In the In the Box. box ya. Oke nih, jadi ini kotaknya nih. Jadi gue Ini apa habis nih, Ron? beli jam baru. Ini masih dikotakin. Ini kotaknya dari Wachenko. Thank you Wachenko, tapi ini bukan disponsorin sih, enggak. Cuman belinya aja. Iya. Jadi tadinya kita belum mau membahas ini, tapi karena Roni udah kebelet pengen lihat isinya apa. Iya. Jadi ya udah. Nah, Langsung kita udah lah nih, unboxing aja kita nih. keluarin aja lah. Di dalam ada ininya lagi. Terus ada ya ini garansi lah. Nah, ini kotaknya. Wis. Timex. Jadi ini lu beli Timex yang seri apa nih, Ron? Ya, jadi ini namanya Timex Q. Timex Q reissue. Reissue. Jadi ini ya, dulu udah pernah keluar, terus ini kayak semacam relaunch gitu. Ya, gue penasaran. Dalamnya kotak lagi. Wih, bagus juga ya. Wow, ntar dibuka ada kotak lagi lebih kecil. Jadi ini kotak terus exception. kotak. Terus jamnya nggak ada. Cuman headnya doang. Nggak. Ini kotaknya luarnya bagus. Jadi ini namanya Timex Q. Jadi ini tuh sebenarnya kenapa dibilang reissue? Karena dia udah pernah keluar pertama kali dikeluarin sama Timex tahun 79. Wis. Jadi ini adalah reissue 1:1 gitu. Jadi sama persis. Jumlahnya kayak yang Bukan modelnya. oh modelnya. Modelnya. Jadi kadang-kadang ada yang bikin kayak reissue gitu, tapi ada yang berubah gitu, Iya, apanya iya. berubah. Nah ini persis. Plek-plekan. Plek-plekan 1:1. Dan desainnya tuh bagus banget. Jadi gue suka banget desainnya. Maka itu gue beli sih gitu. Coba ya dibuka ya. Nah, Tampan sih. kayak gini nih. Mana nih? Nah, ini ada tulisannya nih di atasnya nih, reissue 40 years in the making. First release in 1979, our original diver inspired bla bla bla. Jadi ini dulu pokoknya sebenarnya gini, kalau mau cerita dikit nih, ambil gua hadapin ke depan deh ya. Kalau mau cerita dikit, jadi di tahun 79 itu sebenarnya itu tuh awal-awal mula Quartz tuh ngehits. Oke. Quartz tuh ngehits. Dan ini tuh salah satu model yang paling gimana ya, makanya namanya juga Q ya. Kalau lu lihat di jamnya, nah ini jamnya, nih jamnya kayak gini. Plastiknya dibuka dulu. Plastiknya dibuka dulu ya. Di 12 itu lu lihat Q Oh, ada logo Q. ya, Q Timex. Nah Q itu obviously stands for apa? Quartz sih. Oke. Quartz. Jadi memang ini bukan jam pertamanya Timex yang dibikin pakai quartz movement gitu ya, tapi ini salah satu yang paling ikonik gitulah kayaknya ya. Oke. Nah. Kayak gini nih. Ya. Jadi ini sama persis kayak yang keluar di tahun 79. Sampai materialnya semua sama, nggak ada yang diubah. Materialnya setahu gue juga sama. Bahkan ini kristalnya aja masih ini apa namanya? Akrilik. Mika gitu ya. Iya, akrilik. Pokoknya bukan yang kayak sapphire. Terus dia dome-nya Iya, juga dome gitu ya. Masih dome kayak gitu. di era-era itulah ya. Iya, bahkan lumnya kalau lu lihat, lumnya tuh agak-agak bukan putih. Iya. Kayak kuning-kuningan. Iya, ke kuning-kuningan gitu. Jadi ini sebenarnya ini video kita baru first look aja sih. Nanti mungkin setelah gue pakai jam ini beberapa lama, Iya. gue bisa kasih Reviewnya ya. kayak gimana cara pakai jam ini gitu. Tapi basically yang gue suka selain daripada itu obviously adalah warnanya sih. Iya. Warnanya. Jadi ini adalah salah satu warna yang paling ikonik sih. Hampir semua watch manufacturer dia carry warna ini sih, yang adalah Pepsi ya. Oke. Pepsi ya. Jadi bezelnya warnanya biru dan merah. Biru navy gitu Biru ya. navy dan merah. Hampir bezelnya bisa semua muter punya. nggak? Bezelnya ini rotating tapi non ratcheting ngomongnya. Jadi bukan
tik 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 gitu. Jadi okay. itu lu bisa muter tapi nggak ada kliknya gitu. Halus aja gitu. Halus aja. Nah, obviously warna ini memang dulu yang pertama kali mempopulerkan itu mungkin teman-teman juga pada tahu itu Rolex sih. Okay. Rolex GMT ya, yang punya warna kayak gini. Pepsi gitu. Nah, terus ada berapa color version sih? Apa cuma si Timex Q ini cuma kayak gini doang atau Iya. Kalau ada satu lagi yang face-nya putih ya, dialnya putih. Benar. Jadi sebenarnya ini di reissue ini bukan baru ya. Reissue-nya ini adalah tahun lalu sebenarnya. Oke. Tahun lalu bulan Mei. Jadi ini sebenarnya lumayan, ini jam yang lumayan nge-hype ya. Orang ada yang bilang overhype di tahun lalu. Jadi tahun lalu itu kalau nggak salah rilisnya di bulan Mei, reissue-nya ini. Okay. Dan itu langsung habis di mana-mana. Langsung kayak betul-betul habis gitu. Terus di Indonesia sendiri masuk waktu itu kalau nggak salah bulan Juli ya. Itu tuh level 8 biji doang. 8 biji doang dia. Saking stoknya habis di mana-mana. Ada 8 biji doang. Udah gitu, kalau nggak salah di akhir tahun 2019 ada lagi sekitar 100-an gitu, 100-an di Indonesia ya. Okay. 100-an. Nah, tapi kemarin ini memang dia keluarin warna baru. Jadi ada 2 warna baru yang gue tahu ya. Ada 2 warna baru. Yang satu yang kalau bilang tadi, dialnya putih. Yang satu lagi dialnya hitam tapi bezelnya itu hijau hitam. Kalau ini kan biru merah kan, Pepsi kan, itu hijau hitam gitu. Nah, yang 2 warna lagi itu selain yang ini itu pas tahun 79 keluar juga nggak? Atau setahu gue enggak. Setahu gue yang 79 itu yang ini. Yang ini. Iya. Okay. Makanya pertama kali reissue yang tahun lalu itu warnanya ini doang. Oke. Nah, tahun ini ada. Setahu gue tahun 2020 dia mau keluarin lagi dengan warna yang cola ya. Cola itu hitam merah sama ada yang warna gold deh kalau nggak salah. Gold, silvernya jadi gold. Iya, silvernya jadi gold gitu. Keren juga nih. Iya, terus yang gue suka adalah strapnya ya. Kalau lo perhatiin strapnya ini. Baru tadi gue mau nanya, strapnya unik juga ya? Iya, strapnya ini konon katanya ini 70s banget, konon katanya ya. Dulu gue inget bokap gue punya jam Gucci waktu gue masih kecil. Strapnya ini kayak gini nih. Oke. Strapnya kayak gini. Kalau Timex bilangnya ini woven gitu bilangnya. Ini bisa digeser-geser nih yang bagian ininya. Bisa. Jadi bener. untuk nyesuaiin sama ukuran tangannya kita. Iya bisa, dan geser-gesernya gampang. Terus mungkin yang salah satu yang paling ikonik adalah baterai door-nya. Jadi di belakangnya ada baterai door-nya, dan itu lo bisa buka dengan pakai kayak koin gitu aja sih. Jadi gampang, nggak usah ribet-ribet untuk copot segala macam, lo bisa tinggal ganti baterainya. Terus ini ya ngeset tanggal sama harinya udah quickset ya ini ya? Oh iya, ini bukan tanggalnya quickset biasa, tapi harinya enggak, jadi lu harus putar. Oh, untuk harinya putar. Jadi dia ada kayak 3 ini dong. Enggak, kalau yang hari lu lu putar 24 jam, harinya ntar dia advance maju. Okay. Kalau yang tanggalnya biasa satu gitu, tali satu. Nah, terus yang ikonik lagi tuh sebenarnya yang gue suka ya, itu tuh desainnya tuh dia kan tajam-tajam gitu ya, tajam-tajam gitu, dan kelihatan menyatu gitu, integrated antara bodinya sama strapnya gitu. Yeah. Nah sebenarnya ya kalau mau dibilang ya, jam-jam yang gayanya kayak gini, itu kebanyakan jam-jam mahal, kebanyakan jam-jam mahal. Dan yang ikonik tuh biasanya ada AP Royal Oak ya, jadi satu kayak gini integrated, atau Patek ini Nautilus. Okay. Ya pokoknya udah jauh banget lah sama ini, jauh banget. Bisa dapat 1000 biji gini ya? mungkin 1000 biji ya. Iya. Ngomong-ngomong soal harga ya, ini sebenarnya harusnya dia dijualnya tuh 179 USD harusnya. Itu kan berarti kan berapa ya, 2 jutaan gitu kan ya, 2 jutaan. Tapi kalau di sini sih dia 3,5 sih. 3,5 juta lah itu harga retailnya ya. Tapi gue rasa dengan keterbatasan supply-nya nih, hukum di mana supply berlaku nih kayaknya. Iya. Banyak yang jual di atas itu ya. Banyak kayak ya. Sekarang kalau dicari mungkin kalau nggak dapat retail mungkin nggak tahu deh. Nanti gue mungkin setelah gue pakai gue bakal tahu ini jam sebenarnya worth it dengan kenaikan harganya atau enggak gitu ya. Tapi kemarin sih lihat 4 juta gitu ya. Udah gitu ya. Udah naik. Oke, menarik nih. Ada cerita-cerita menarik lagi nggak nih seputar nih jam nih? Gitu. Udah sih sebenarnya intinya itu aja. Dia reissue dari tahun 79, terus gue
gue beli ini karena gue suka banget sama desainnya, suka banget sama warnanya ya. Ini sih kalau gue bilang sih definitely kayak poor man's Rolex GMT sih sebenarnya agak. Cuman mungkin sedikit ya. Ini kan bezelnya kalau lihat bezelnya itu 12 hour ya, bezelnya ini jam 12 jam. Kalau GMT itu, kalau teman-teman tahu itu dia 24 jam bezelnya. Karena kan GMT itu kan adalah fungsi utamanya adalah dia bisa tell time di 2 time zone yang berbeda kan. Jadi lu lihatnya dari bezelnya atau lu lihatnya dari dialnya gitu. Nah kalau ini sebenarnya bisa karena dia udah ada 12, jadi dalam ada 12, lu luar juga ada 12 gitu kasarnya. Cuman lu nggak tahu lagi pagi atau malam gitu. Kalau GMT karena dia 24 jam, lu tahu nih actual jamnya jam berapa gitu. Ini sebenarnya bisa juga, tapi lu nggak tahu itu jam 7-nya pagi atau malam gitu. Gitu. Ya jadi gitu aja sih kayaknya buat unboxingnya. Nanti kalau udah dipakai nih, udah dipakai, experience pemakai gitu, bisa kita share lagi. Sampai situ aja, thank you yang udah nonton. Gua Roni, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.